Oke, baik. Kita langsung saja ke materi hari ini terkait job posting. Insya Allah minggu depan adalah proses posting. Proses posting kita pecah menjadi dua. Yang pertama itu proses posting sebelum UTS sama nanti ada lanjutan di proses posting sesudah UTS. Baik, hari ini terkait job posting ya. Jadi gambarannya begini. Hmm, jadi kalau misalkan kita perhatikan ketika membuat laporan laba rugi, ya, kan sebelum membuat laporan laba rugi kita membuat laporan harga pokok produksi. Ketika proses membuat eh, laporan harga pokok produksi kan ada komponen bahan baku, ada komponen barang dalam proses atau BDP dan barang jadi atau BJ. Ketiga hal ini ada penyimpanan awal, pembelian, penyimpanan akhir. Ada penyimpanan awal, masuk proses, penyimpanan akhir. Ada penyimpanan awal, kemudian keluar ya yang dijual, kemudian penyimpanan akhir. Nah, berarti ada pembelian dan penyimpanan bahan baku. Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi dan penyimpanan bahan jadi. Nah, ini adalah yang sering kita perhatikan ya, ada awal dan akhir. Ada pembelian, ada masuk proses, ada yang digunakan, yang dijual. Dan gitu kan kalau misalkan bahan baku berarti stok awal, stok akhir, sama pembelian bahan baku. BDP, barang dalam proses, itu ada stok awal, stok akhir, sama barang yang hasil pengolahan dari bahan baku masuk proses. Kemudian barang jadi juga ada stok awal, stok akhir, serta barang jadi yang dijual, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk siklus akuntansi biaya, jika kita perhatikan itu ada penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli ya. Berarti kan eh, kita belinya bahan bakunya ya. Kemudian penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai yang bisa jadi berbeda karena yang dipakai itu berarti kan sudah ditambah hasil pembelian, sudah ditambah stok awal dan dikurangi dengan stok akhir. Nah, ini yang dipakai. Nah, kemudian bahan baku ini yang dipakai itu dikombinasikan dengan biaya tenaga kerja langsung, ya. Ini bahan bakunya langsung ya, dan biaya tenaga kerja langsung serta yang tidak langsung maksudnya ke biaya overhead pabrik ya, yang ada penentuan semi variabelnya itu ada metode high low, ada regresi ya, ada pengupasan grafis tapi kita hanya pakai high low sama apa regresi. Nah, dari tiga komponen ini nih, tenaga kerja langsung, bahan baku, sama overhead pabrik, maka kita akan mencari biaya produksi sehingga nanti digunakan untuk penentuan harga pokok produk jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk produk yang modelnya adalah berupa pesanan? Karena kan tidak hanya proses yang produksi massa, tapi juga ada yang custom seperti pesanan. Nah, kalau yang pesanan itu kita akan menemukan istilah harga pokok pesanan gitu ya. Nah, kalau misalkan dia full costing, berarti kan variabel dan tetap semi variabel itu semuanya dihitung seperti itu. Nah, kemudian berarti ada istilah baru nih namanya harga pokok pesanan. Nah, kalau harga pokok pesanan, biaya produksi itu dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Jadi memang hanya untuk pesanan itu saja. Artinya biaya overheadnya yang dibebankan itu bukan keseluruhan sebulan semuanya, tapi ada perkiraan saja untuk pesanan tertentu. Nah, kemudian untuk harga pokok produksi persatuan dihitung dari total biaya produksi untuk pesanan, realnya berapa dibagi dengan jumlah yang dipesan. Jadi misalkan total realnya yang dipesan itu misalkan 10 juta dan ternyata 10 juta itu untuk 10.000, nah berarti 10 juta bagi 10.000 ketemu 1.000. Nah, itu 1.000 itu adalah harga pokok produksi per satuan gitu. Cuma namanya pesanan kan kita tidak bisa eh, memastikan karena baru dipesan ya. Realnya kan belum tahu, sehingga kita menggunakan yang namanya taksiran. Nah, kemudian karakteristik perusahaan produksi berdasarkan pesanan yang pertama, itu produksinya memang hanya untuk memenuhi pesanan aja, tidak untuk stok.
Nah, kalau yang kemarin kita membahasnya untuk stok. Nah, kali ini kita membahasnya tentang untuk pesanan. Kemudian karena dia itu pesanan, sehingga pengolahan produk, proses produksinya itu dilakukan putus-putus, tergantung pesanannya, depend on pesanan. Ya, misalkan nih, kalian sering dengar Mangrove atau Kedai Digital atau Ortindo, gitu ya, atau Klik Dokumen. Nah, itu adalah beberapa toko yang buat kayak cetakan, bikin banner, pamflet, leaflet dan sebagainya. Nah, di situ kan mereka nggak mau produksi stok, tapi by order custom. Nah, ya kan? Nah, kita bayanginnya mereka aja deh, apa usaha berjenis itu. Nah, mereka itu kan memproduksi untuk pesanan, kemudian tergantung pesanan sehingga olahan produk tuh diputus-putus dan masing-masing itu sesuai dengan spesifikasi karena custom seperti itu. Nah, kemudian karakteristik metode harga pokok makanan, jadi setiap jenis produk itu akan berbeda-beda nih HPP produksi individualnya. Tergantung, misalkan pesan sekian, pesan 1.000, pesan 10.000, pesan sebiji, itu bisa akan berbeda. Ya, jadi tergantung jenis produknya, tergantung totalnya dan jumlahnya. Seperti itu. Kemudian untuk biaya produksi itu ada dua komponen yaitu pisah langsung dan tidak langsung. Kemudian biaya produksi langsung itu ada bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sementara kalau overhead pabrik itu masuk biaya tidak langsung. Seperti itu. Nah, biaya produksi langsung itu merupakan biaya yang sesungguhnya, ya, yang benar-benar di real, yang mudah, paling mudah dihitung itu kan yang langsung. Sementara gimana sih caranya menghitung biaya overhead pabrik? Pada overhead pabriknya tidak langsung ya. Nah itu biasanya ada rasio tertentu, kebijakan tertentu, aturan tertentu gitu ya. Dan tarifnya ditentukan di depan. Misalkan nih, sebulan itu overheadnya adalah untuk gedung, administrasi, tenaga kerja, gaji, bla 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 yang tidak langsung itu total misalkan 50 juta. Nah, nanti dikira-kira aja rasionya. Biasanya seminggu pertama nih anggap saja ada 10 kali pesanan. Kemudian dua per minggu tuh 10. Berarti 4 minggu 40 nih. Tadi berapa tadi saya 50 juta ya? 50 juta dibagi 40. Nah, kira-kira jadi berapa nih per pesanan? Nah, misalnya kayak gitu. Itu dari mana? Misalkan dari data histori. Sehingga perkiraan BOP tadi itu ditentukan di depan tarifnya, begitu. Nah, kemudian harga pokok pesanan per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi. Nah, terus di sini kita kan akan mengetahui harga pokok pesanan per pesanan. Nah, ini gunanya untuk menentukan harga jual produk. Terus mengkira-kira kita akan menerima pesanan atau tidak. Jangan-jangan misalkan nih kita asal nerima order ya, padahal BOP-nya tuh tinggi nih ya buat bayar orang. Nah, ternyata dia cuma pesannya 2 biji. Ya, kita terima apa enggak gitu. Atau misalkan dia pesannya tuh melebihi kapasitas kita. Itu diterima apa enggak? Nah, itu bisa untuk analisis itu jadi pertimbangan. Kemudian memantau realisasi dari biaya produksi. Karena di awal namanya pesanan, itu biaya yang kita berikan adalah biaya taksiran, belum yang real. Nah, kemudian menghitung laba rugi setiap pesanan. Jadi setiap pesanan itu ada perhitungan laba ruginya. Jadi secara keseluruhan kan kalau udah data histori ya. Tapi kan ini custom ya. Hingga per pesanan itu sudah dihitung nih laba ruginya. Dari penjualan dikurangi real biaya produksinya. Kemudian menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang dicantumkan dalam neraca. Nah, kemudian ini untuk template-nya seperti ini. Jadi ada menaksir biaya produksi. Namanya pesanan itu isinya adalah taksiran. Sehingga di sini adalah taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, serta taksiran biaya overhead pabrik. Nah, dari ketiga komponen ini, jadi kalau produksi, biaya produksi itu wajib ain tuh tiga komponen ini. Ini udah tiga tiga yang pokok, tiga yang inti lah. Nah, bahan baku, tenaga kerja, overhead. Dari tiga ini kemudian di total dapat taksiran biaya produksi. Nah, seperti itu. Jadi ini baru berupa taksiran. Nah, contohnya biasa yang buat HP produksi itu adalah perusahaan konstruksi. Nah, kemudian kan tadi ini kan manfaat yang pertama ya.
Manfaat yang kedua adalah mempertimbangkan apakah kita akan menerima atau menolak pesanan. Nah, kita cek nih, taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead pabrik kan tadi dapat biaya produksi nih dari sini kan. Nah, kemudian kita akan mencari perkiraan untuk biaya non produksi, misalkan administrasi umum di total sebulan berapa, terus ini kira-kira jadi berapa sih? Ya, ada justifikasi atau pertimbangannya sehingga memilih itu. Kemudian biaya pemasaran. Nah, kira-kira berapa sih komponennya saya ambil gitu ya dari total biaya pemasaran. Kemudian dari administrasi umum dan pemasaran ini menjadi taksiran biaya non produksi sehingga total harga pokok pesanan itu komponennya ada dua, yaitu taksiran untuk biaya produksi dan taksiran biaya non produksi. Nah, ini yang menjadi taksiran total harga pokok pesanan. Jadi ketika by order nih, misalkan ada PO. Nah, PO ini itu yang kita hitung tidak hanya bahan baku tenaga kerja sama BOP aja, tapi kita juga harus memperhatikan komponen biaya non produksi seperti itu. Nah, berikutnya adalah menentukan harga jual yang dibebankan ke pemesan. Nah, tadi kan kita sudah menghitung taksiran biaya pokok produksi pesanan yang ada bahan baku, tenaga kerja langsung, sama BOP. Kemudian ada taksiran non produksi yang berupa administrasi umum, kemudian pemasaran, sehingga kita dapat jumlah biaya taksiran jumlah biaya pesanan. Cuma nih, ini belum harga jual. Kita butuh butuh yang namanya laba kan. Nggak mungkin kalau kita cuma gigi jari kerja bakti gitu kan. Sehingga kita di situ juga harus menyertakan laba. Bebas labanya mau berapa persen. Apakah flat saya mau laba per pesanan, saya mau laba 1 juta terus. Atau berupa percentage. Jadi misalkan saya mau labanya 30%. Nah, jadi misalkan berapa juta ya 30%-nya. Atau bisa dibikin progresif. Nah, itu depend on kebijakan perusahaan masing-masing. Sehingga taksiran harga yang dibebankan ke pemesan itu ada komponen dari produksi pesanan, non produksi, dan laba yang diharapkan. Jadi tidak hanya kerja keras kerja ikhlas, tapi juga ada laba kalau misalkan udah bahas harga jualnya ya. Nah, sehingga jangan lupa komponen ini saja tidak cukup. Ya, ya, tidak cukup. Tapi ada komponen ini, komponen non produksi, dan komponen laba. Nah, kemudian antara tadi kan baru taksiran tuh, belum yang real. Sehingga kita bisa memantau realisasi biaya produksi. Kita cek nih, biaya bahan baku sesungguhnya berapa sih? Biaya tenaga kerja yang sesungguhnya berapa sih? Nah, kemudian kok BOP kan memang nggak bisa langsung ya, karena BOP itu silang, kecuali kalau udah lewat dan lewat periode baru bisa tahu. Nah, ini dapat biaya produksi yang sesungguhnya. Nah, kenapa BOP itu belum bisa masih belum taksiran? Karena BOP itu kan taunya kalau udah lewat masa periode sebulan ya. Misalkan ada tagihan listrik, tagihan air, tagihan ini itu dan sebagainya. Nah, baru ketahuan bener. Jadi nggak bisa tahu nih, ini masih tentatif gitu. Nah, kemudian kita cari nih laba rugi kotor atau bruto pesanan. Nah, tadi kan kita udah tahu nih harga jualnya kira-kira berapa, ya kan? Nah, tinggal kita kurangin sama real biaya bahan baku, real tenaga kerja langsung, kemudian BOP masih taksiran. Nah, dapat laba kotornya. Apakah laba kotornya ini lebih kecil daripada laba yang kita inginkan, ataukah lebih besar? Apa sama? Ini kan at least ada laba nih. Nah, ketika labanya itu lebih kecil dari yang kita inginkan, oke, kita akan mengevaluasi. Berarti kita naikin lagi nih karena ada varians atau standar deviasi atau simpangan gitu misalkan. Nah, kemudian poin berikutnya adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses pada neraca. Jadi, ini kan tadi kita sudah membahas harga pokok pesanan. Artinya, ya, dia itu nilainya adalah eh, ketika order di awal nilainya berapa, kita bandingkan dengan realnya. Nah, kalau yang sekarang itu adalah harga pokok persediaan produk jadi dan dalam proses. Jadi, produk jadi dan dalam proses itu sebenarnya juga ada nilai-nilainya, ada harga-harganya gitu ya. Nah, kalau harga pokok persediaan produk jadi itu adalah biasanya yang sudah selesai diproduksi
tapi belum diserahkan kepada pemesan. Sementara kalau harga pokok persediaan produk dalam proses itu biaya pesanan yang belum selesai di tangan raja. Jadi kalau yang tadi udah jadi nih, tapi belum diserahkan. Kalau yang satunya lagi belum selesai, udah di tangan raja. Nah, kemudian ini ada contoh nih. Ini sebenarnya belum selesai. Jadi nanti silakan kalian selesaikan ya. Jadi pada bulan November 2019, PTA memperoleh pesanan undangan cetak sejumlah 1.500 lembar dari PTB. Jadi si A itu ceritanya produsen ya, PTB itu misalkan perusahaan yang mengorder. Nah, ternyata B itu tadi ordernya 1.500 lembar, kemudian masing-masing 3.000 per lembar. Nah, terus si A ya, si produsen itu tadi itu juga dapat dari perusahaan order dari perusahaan C, yaitu 20.000 lembar dengan masing-masing 1.000 rupiah per lembar. Nah, pesanan yang B ini kita kasih kode 101, sedangkan pesanan yang C ini kita kasih kode 102. Nah, kemudian diketahui persediaan bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Bahan bakunya ada kertas XY, tinta AB, bahan penolongnya ada PI. Nah, kemudian di sini kita jabarkan lagi. Untuk pesanan 101 itu membutuhkan kertas dan tinta seperti ini. Jadi total bahan baku langsungnya ada 1.350.000. Sementara bahan baku langsung untuk 102 ada sebesar 4.125.000. Nah, ini kalau dijumlahkan ya kira-kira 5.475.000. Nah, kemudian bahan penolong itu combine ya. Jadi tidak bisa dipisah. Itu kira-kira totalnya ada 300.000. Nah, combine itu maksudnya gimana? Ya, misalkan kita kecap lah, misalkan kecap atau saus atau sambal. Nah, itu tidak bisa dipisah berapa liternya itu nggak bisa. Misalnya udah tercampur kira-kira kayak gitu. Sehingga udah jadi total pokoknya pesanan 102 sama 103 itu habisnya 300.000. Gitu. Nah, kemudian upah tenaga kerja untuk yang langsung itu adalah 101 225 jam dikali 4.000 ketemu 900. Sementara satu 1.250 jam itu masing masing 4.000 yaitu dikali jadi 5 juta rupiah sehingga ditotalkan 5.900.000. Tapi ini baru upah tenaga kerja langsung. Kalau ditambahkan dengan upah tenaga kerja tidak langsung maka menjadi 8.900.000 rupiah. Nah, ini baru upah tenaga kerja. Masih ada karyawan administrasi umum, masih ada karyawan pemasaran yang kalau di total 11.500.000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian biaya overhead pabriknya, nah ini kan yang upah tidak langsung. Kemudian, jadi masih ingat nggak biaya overhead pabrik itu merupakan biaya-biaya yang tidak langsung ya. Biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian apa namanya bahan baku tidak langsung, sehingga masuk ke eh, BOP ya. Nah, kemudian bahan baku tadi ya kan penolong tadi kan maksudnya BOP itu tidak tenaga kerja tidak langsung juga masuknya ke BOP sehingga kalau BOP di total itu kan berarti 3 juta tambah 4 juta tambah 7,5 terus ternyata ada biaya lain yang lain lagi misalkan asuransi gedung pabrik, depresiasi gedung pabrik, depresi mesin, pemeliharaan gedung, pemeliharaan mesin ya total 5.700.000. Nah, kemudian berdasarkan ya ini BOP realnya ya per bulan ya. Ini total per bulan. Nah, kemudian ini per bulan, kemudian ini yang tidak langsung. Kemudian yang ini juga tidak langsung. Nah, kemudian berdasarkan kebijakan perusahaan dari berbagai komponen BOP yang cukup banyak, BOP itu dibebankannya hanya 150% dari biaya tenaga kerja. Oke, mereka kebijakan dari perusahaan sudah menganalisis dan me, apa ya, me- me- menguji ya kira-kira oh oke setara dengan 150% dari harga biaya tenaga kerja sehingga diperoleh nih BOP-nya 150% kali 900.000 yaitu 1.350 dan 150% kali 5 juta yaitu 7,5 sehingga untuk BOP-nya total 8.850. Nah,
hilang. Nah, ini belum selesai ya. Ini baru penentuan untuk bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian BOP. Nah, nanti kalian tolong selesaikan. Nah, selesaikan. Jadi, hmm, ini kan tadi kan ada taksiran bahan baku, udah ada kan. Taksiran tenaga langsung udah ada. Overhead tadi 150% dari tenaga kerja. Nah, ini baru taksiran biaya produksi nih kita dapatnya. Kita belum dapat untuk yang taksiran ini nih. Kira-kira eh, harusnya ya, misalkan ada aturan untuk administrasi umum pemasaran itu tuh misalkan berapa persen dari keseluruhan. Nah, harusnya seperti itu ya. Kemudian labanya juga kan. Misalkan labanya itu adalah 40% dari keseluruhan. Sehingga taksiran totalnya yang diberikan ke pemesan itu adalah sekian seperti itu. Nah, jadi itu adalah materi hari ini ya. Semoga ada gambaran ya. Eh, Job posting cocok untuk perusahaan yang berproduksi dengan berbasis order atau customize ya. Nah, sehingga tidak ada inventory dalam prosesnya. Maka ketika kalian perhatikan, nggak ada tuh bahan baku awal, bahan baku akhir. BDP awal, BDP akhir nggak ada. Barang jadi awal, barang jadi akhir juga nggak ada. Karena customize, karena berbeda-beda. Nah, cuma Cuma karena nggak ada inventory, kemudian by order, nah sehingga biaya produksinya sama dengan harga pokok produksi. Gitu. Jadi sekali lagi ya, tadi kita sudah membahas sebentar. Ini kelihatan nggak semua? Gitu ya. Tadi kita sudah membahas terkait eh, apa namanya? Perusahaan yang menjual barang berbasis pesanan kan gitu kan. Nah, kalau berbasis pesanan berarti kan tadi kan harganya itu pesanan ya, nggak bisa dipatok sama semua tuh nggak bisa gitu ya. Kemudian kita akan mempelajari harga pokok produksi perpesanan ya, sehingga kita bisa tahu harga jualnya berapa, apakah kita akan menolak atau menerima. Kemudian kita membandingkan dengan realisasinya, dari perbandingan realisasi dan harga pesanan itu selisihnya menjadi laba atau rugi gitu. Sehingga dari situ kita bisa menentukan harga yang apa ya, misalnya persen laba atau apa di histori berikutnya gitu, di pesanan berikutnya. Nah, kemudian langkah yang pertama adalah menentukan harga pesanan, di mana harga pesanan itu kita tidak bisa menghitung hmm, secara real karena masih taksiran ya, dan taksirannya itu di awal. Jadi ada taksiran bahan baku, taksiran tenaga kerja, dan taksiran biaya overhead. Nah, kemudian ini adalah biaya produksi. Sementara non produksinya ada taksiran biaya administrasi umum, taksiran biaya pemasaran, dan taksiran biaya non produksi. Di mana di sini taksiran biaya non produksi ini yang berupa administrasi umum dan pemasaran ini kan per bulan, kemudian dibagi sekian yang per pesanan gitu ya, dibagi kira-kira berapa sih sorry pesanan per bulan sehingga nanti dibebankannya berapa. Nah, kemudian dari situ kan dapat produksi dan non produksi. Nah, itu juga nanti bisa ditambahkan laba yang diharapkan sehingga kita akan memperoleh taksiran harga yang dibebankan ke pemesan. Nah, kemudian sesudah itu kita akan membandingkan dengan realisasinya, gitu ya. Kenapa BOP itu tidak bisa langsung yang real masih berupa taksiran? Karena BOP baru bisa tahu sudah akhir periode ya, ketika eh, udah selesai semua, udah lewat bulan, baru oh ternyata tagihan BOP-nya sekian. Nah, kemudian kita jadi tahu nih biaya produksi sesungguhnya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu laba ruginya, yang pertama adalah kita menjual berapa, ya, berapa dikali berapa unit, dikurangi real bahan baku, real tenaga kerja langsung, pesan BOP, kemudian dapat labanya ini, sehingga laba ini akan kita bandingkan dengan laba yang diinginkan. Apakah lebih kecil, apakah lebih besar, atau pas sama, sehingga bisa menjadi em, apa namanya eh, pandangan, kebijakan, pertimbangan untuk pemesanan selanjutnya. Nah, itu adalah materi hari ini, yaitu terkait job posting. Nah, insya Allah minggu depan kita akan mempelajari
terkait proses hosting ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan?